Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Timoo. Saya dari kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 3 Manado. Di sini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap dunia industri pariwisata, khususnya dalam dunia penerbangan domestik maupun internasional. Seperti yang kita ketahui, industri pariwisata adalah industri yang melibatkan manusia sebagai komoditas utamanya. Maka dari itu, maskapai penerbangan, hotel, restoran, dan agen perjalanan yang mengandalkan pemasukan mereka dari turis mengalami krisis akibat penyebaran virus corona. Asosiasi Industri Penerbangan Internasional mengumumkan bahwa kerugian industri penerbangan yang diakibatkan oleh virus corona bisa menginjak di angka 113 miliar dolar Amerika. Jika terus dibiarkan, negara bisa mengalami kerugian akibat industri pariwisata yang terus-menerus anjlok. Pariwisata internasional yang terus bertumbuh adalah salah satu industri yang paling signifikan menaikkan kondisi ekonomi dunia sejak tahun 1950-an. Jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan internasional yaitu 1 miliar pada tahun 2010 dan 1,4 miliar pada tahun 2018. Menurut WHO, angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Akan tetapi, semenjak virus corona menyentuh skala global, angka ini menurun. Melihat keadaan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama berupaya menggerakkan wisata domestik dalam rangka menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh wisatawan mancanegara. Meskipun begitu, pemerintah negara yang terkena dampak virus corona harus berupaya memulihkan industri pariwisata setelah wabah ini berangsur menurun. Dengan demikian, wisatawan bisa bepergian lagi dan kondisi ekonomi akan kembali stabil. Halo perkenalkan, saya siswa SMK Negeri 3 Manado, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Saya mengambil poin yang kedua untuk dibahas, yaitu tentang dampak COVID-19 di wisata domestik, salah satunya krisis wisatawan di Bali akibat virus corona. Melemahnya industri pariwisata akibat virus corona juga terjadi di Indonesia. Beberapa destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Bali adalah salah satu destinasi yang paling terkena dampaknya. Wisatawan dari mancanegara adalah fokus nomor satu dari Pulau Dewata tersebut. Terlebih, wisatawan dari China adalah penyumbang terbanyak. Pada 2019 lalu, sekitar 2 juta wisatawan China mengunjungi Bali. Sedangkan pada bulan Februari hanya 4.000 wisatawan. Diperkirakan Bali akan sulit untuk mencapai target melebihi 2 juta pengunjung di tahun 2020. Pantai terlihat sepi dari pengunjung, hanya ada pengelola usaha yang sedang bersantai di pesisir. Bahkan beberapa kapal pesiar pun memutuskan untuk tidak berlabuh di Bali. Selain itu, jumlah pengunjung nongkrong di Bali berkurang 70% sejak virus corona menyebar. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para pengunjung. Meskipun begitu, pemerintah Provinsi Bali telah memberikan himbauan kepada pengusaha hotel dan travel supaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akan tetapi, dampak virus corona pada ekonomi tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, beberapa karyawan hotel di Bali hanya dibayar setengah gaji. Pemotongan ini diperlukan agar usaha tetap berjalan dan juga menjaga kebutuhan ekonomi para karyawan. Hai guys, saya Leandro Gampahiang, siswa SMK Negeri 3 Manado, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin tentang dampak COVID-19 terhadap dunia industri pariwisata internasional. Dampak dari virus corona yang muncul sejak akhir tahun 2019 lalu tidak hanya pada kesehatan saja. Perekonomian berbagai negara pun turut terkena imbasnya, dan industri pariwisata adalah salah satunya. Departemen Keamanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa segala jenis perjalanan yang dilakukan ke negara ini tidak diizinkan karena adanya virus corona. Peraturan ini berlaku bagi mereka yang ada di Eropa selama 14 hari sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat. Serta perjalanan ke Eropa pun banyak yang dibatalkan. Maskapai penerbangan menilai kerugian yang cukup besar dan pemesanan tiket pesawat menurun hingga 50%.
Wow. Meskipun Cina sudah menyiapkan beberapa usaha untuk mencegah penyebaran virus corona, namun kasus demi kasus ditemukan di negara lain. Hal ini yang menyebabkan penerbangan jadi sepi, bahkan orang-orang pun takut untuk berpergian kemana saja. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Dimanapun Anda semua pergi dan berada, ingat, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, tetap di rumah aja, dan ikut protokol dari pemerintah. Keep safety and healthy. Thank you for watching.